Ya, salam pendengar setia Joy Lovers dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang ada dalam Mazmur pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya memberikan tema seperti yang tadi Kak Deborah sampaikan. Tema hari ini adalah menang atas masalah hidup. Ya, kita akan membaca secara bergantian ya firman Tuhan ini dalam Mazmur pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Oke, mau dimulai dari siapa ini? Mazmur pasal 3 ayat yang pertama. Ya, mulai dari saya, Pak Oktav, Heri, Saudara Andreas, dan Kak Deborah ya. Satu-satu ayat ya sampai seterusnya. Oke, di bawah perikop nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya aku tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, saya percaya bahwa selama kita masih hidup, selama masih ada nafas, selama kita masih ada di dunia ini, saya percaya bahwa tak ada satupun di antara kita terluput dari yang namanya masalah. Ya, masalah hidup yang kita hadapi tentulah berbeda-beda satu dengan yang lain, tidak mungkin sama seperti itu. Dimulai dari masalah keluarga, ya, pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Apalagi dengan pandemi yang kita hadapi sekarang ini pasti membuat kita semakin sulit ya dan menghadapi banyak masalah yang baik masalah kehilangan pekerjaan dan hal-hal yang lainnya. Nah, ketika kita menghadapi masalah hidup, tidak sedikit orang bisa stres ya, kehilangan harapan, putus asa, kecewa, dan lain-lain sebagainya. Bahkan bisa saja melakukan berbagai-bagai macam kejahatan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus belajar agar bisa menang atas masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa menang atas masalah hidup yang kita alami? Mari kita belajar dari kehidupan seorang Raja Daud dalam firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini di dalam Mazmur pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 3 ini mengisahkan tentang masalah yang dihadapi oleh Raja Daud. Ya. Apa sih? Pasti kita bertanya, apa sih masalah yang dihadapi oleh Raja Daud? Yang pertama adalah kalau kita membaca di ayat yang pertama, dia menghadapi masalah dengan anaknya sendiri yaitu Absalom. Ya, Absalom adalah anak sendiri ya, dan pada saat itu Absalom ingin berkudeta dengan Raja Daud ya, ingin merebut kekuasaan Raja Daud pada saat itu, sehingga Daud ya pada saat itu merasa bisa dibilang sakit hati ya, tertekan batinnya karena yang berkudeta, yang bermusuhan dengannya itu adalah anaknya sendiri, bukan orang lain ya, keluarganya sendiri, darah dagingnya sendiri. Dan saya percaya bahwa itu pasti sangat sakit ya hatinya pada saat itu. Bahkan Daud sendiri, dia adalah seorang raja, dan demi anaknya itu ya dia melarikan diri seperti itu. Itu kita bisa lihat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-15 ya. Nah,
Dan saya percaya pada saat itu ini bukan masalah yang mudah bagi seorang Daud ya. Oleh karena dia bermasalah dengan anaknya sendiri. Yang melawan dia adalah anaknya sendiri. Nah, masalah yang kedua yang dihadapi oleh Daud adalah masalah yang dengan banyak orang, masalah di sekitarnya. Karena pada saat itu ada begitu banyak orang ingin menjatuhkannya, ada begitu banyak orang ingin membunuhnya karena dia seorang raja, dan ada banyak orang ingin merebut kekuasaannya. Nah, karena itu Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Namun, bagaimana sikap dan tindakan kita menghadapi masalah dan pergumulan kita itu? Nah, mari kita belajar dari kehidupan Daud. Daud sendiri memiliki sikap dalam menghadapi masalah hidupnya. Ya, kita melihat yang pertama adalah ketika Daud menghadapi masalah, ketika Daud ada dalam pergumulan, yang dia lakukan adalah yang pertama, dia datang kepada Tuhan. Ya, dia datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang keempat tadi, ya, dikatakan di sana, ya, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindung aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud datang kepada Tuhan dengan berdoa, mengadukan semua masalah dan pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, secara finansial dan materi, Daud punya segala-galanya untuk melawan musuh-musuhnya, untuk menangkap Absalom. Dia memiliki tentara dan prajurit-prajurit yang kuat, yang hebat, memiliki perlengkapan senjata yang lengkap. Bisa saja Daud memerintahkan mereka untuk menangkap dan membunuh Absalom serta dengan musuh-musuhnya yang lain, dan juga orang-orang yang bersama-sama dengan Absalom pada saat itu. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Daud, melainkan dia mengadukan segala persoalan, pergumulan, masalah hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kekuatan Daud tidaklah terletak kepada prajurit-prajurit yang kuat dan hebat itu, namun kekuatannya terletak kepada Tuhan. Kekuatan Daud ketika dia menghadapi masalah adalah terletak kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang keempat, tetapi Engkau Tuhan. Ya, Daud menyadari bahwa tempat perlindungan yang paling kuat adalah Tuhan. Tuhan adalah perisai bagi Daud yang mampu melindunginya dari musuh-musuhnya. Daud tidak mengandalkan manusia, tetapi dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Ini hebatnya Daud ya. Dia tidak mengandalkan prajurit yang ada yang dia miliki, tapi dia mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup yang dia alami. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu pendengar setia, ketika kita berada dalam pergumulan hidup, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita menghadapi pergumulan yang membuat kita tidak bisa, aduh Tuhan, bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan? Adakah Bapak Ibu ketika menghadapi pergumulan datang kepada Tuhan di dalam doa? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, sikap Daud yang kedua ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia menghadapi masalah adalah menyerahkan seluruh persoalan hidupnya kepada Tuhan. Ya, di ayat yang ke-6 dan ke-7 kita bisa baca. Ya. Dikatakan di sana, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bapak Ibu, ketika kita berada dalam masalah, semuanya menjadi sulit dan tidak enak. Ya. Tidak enak makan, ya. Tidak bisa tidur. Saya percaya ketika Bapak Ibu ada dalam pergumulan, aduh pasti memikirkannya. Bahkan, nah itu dia tadi, nggak bisa tidur ya. Pusing, ya, stres, ya, bisa aja darah tinggi mungkin ya, kepikiran karena masalah yang kita hadapi. Namun berbeda dengan Daud, ketika berada dalam masalah dia malah tidur dengan nyenyak. Dan Daud bangun dari tidurnya dan berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Kenapa? Kenapa Daud bisa tidur dengan nyenyak padahal ada masalah yang dia alami? Ada banyak orang yang ingin membunuhnya.
Tetapi dia malah berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Itu karena Daud datang kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan di dalam doa dan menyerahkan segala yang dia alami kepada Tuhan, sehingga dia tidak khawatir lagi tentang apa yang dia alami. Daud merasa tenang dan berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Ya. Dia mampu berkata di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan hidup, dia mampu berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Ini berarti ada sebuah ketenangan batinia ketika Daud datang dan berdoa kepada Tuhan dengan menyerahkan segala masalah yang dialami kepada Tuhan. Daud meyakini bahwa esok hari pun Allah tetap memberikan kekuatan karena ada topangan tangan kuat Tuhan yang sanggup menopang dia di tengah-tengah masalah yang dialami. Luar biasa Daud, ya. Ketika dia ada dalam masalah pergumulan hidup, dia malah merasa tenang karena keyakinannya, karena imannya kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan sanggup menopang kehidupannya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan hidup, mampukah kita merasa tenang? Mampukah kita seperti Daud? Itu bisa bertanya pada diri kita sendiri. Ya, mari melihat lagi sikap Daud ketika dia menghadapi masalah, sehingga dia ini bisa menang atas masalah hidupnya. Ya, yang ketiga adalah Daud menghadapi masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Daud menghadapi masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh luar biasa. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-8, ya, dan di ayat yang ke-9 dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu, dalam masalah yang dihadapi oleh Daud, dia tidak merasa malu minta pertolongan kepada Tuhan. Dia malah minta kepada Tuhan, berkata, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya, adakah kita, adakah Bapak Ibu pendengar setia ketika ada dalam pergumulan, minta Tuhan, Tuhan bangkitlah, tolonglah aku. Ya, aku dalam masalah, aku dalam pergumulan. Bapak Ibu, sifat Daud ini mencerminkan akan kedekatannya kepada Tuhan. Daud sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Daud sungguh-sungguh memiliki iman dan keyakinan yang kokoh bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong dia di tengah-tengah situasi kondisi yang dialami. Sungguh luar biasa Daud. Ya. Bapak Ibu, masalah Daud, masalah yang dia hadapi tidaklah membuat Daud terpuruk. Saya percaya bahwa setiap kita ketika kita menghadapi masalah pasti ada yang namanya kekecewaan. Kita pasti terpuruk, sedih. Ya, tapi Daud tidak. Daud tidak terpuruk pada masalah yang dihadapi. Karena kenapa? Dia sudah datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala masalah hidupnya itu kepada Tuhan. Dan berjuang bersama menghadapi masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, Daud tidak terpuruk, tidak kalah, dan tidak putus asa. Melainkan dia menang oleh karena kenapa? Dia menghadapi persoalan hidupnya. Dia menghadapi pergumulan hidupnya. Dia menghadapi masalah hidupnya bersama dengan Tuhan. Sehingga Daud mampu berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Luar biasa. Daud sendiri merasakan, sehingga dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Bapak Ibu, pendengar setia Joy Lovers dimanapun Anda berada, ketika permasalahan hidup kita yang paling sulit sekalipun, ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, ketika kita
mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam situasi kondisi masalah hidup yang kita alami. Saya percaya, saya yakin Bapak Ibu bisa melewatinya dengan iman dan boleh merasakan kuasa Tuhan, merasakan penopangan tangan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan sama seperti Daud. Tetapi kalau Bapak Ibu memandang setiap masalah itu lebih besar daripada Tuhan yang saudara miliki, itulah membuat Anda terpuruk dan tidak pernah bangkit dari masalah-masalah itu. Tetapi kalau Bapak Ibu menyerahkan masalah pergumulan hidup itu, ya, Bapak Ibu memandang masalah itu kecil dibanding dengan Tuhan, karena Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu mampu melewati itu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, pendengar setia Joy Lovers dimanapun saudara berada pada sore hari ini, saat kita berada dalam persoalan ataupun masalah yang menghimpit hidup kita, sikap hidup kita lah yang menentukan kemenangan kita atas masalah yang kita hadapi. Ketika menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan dan percayakanlah seluruh masalah dan persoalan hidup Anda kepada Dia. Saya yakin, yakin dan percayalah Dia akan menolong Anda. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dia tidak akan membiarkan Anda bergumul sendiri melewati tantangan hidup, melewati permasalahan hidup, melewati pergumulan hidup. Saya percaya Bapak Ibu akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan di dalam doa. Serahkanlah pergumulanmu kepada Tuhan. Serahkanlah masalah hidupmu kepada Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan menopang saudara-saudara melewati badai, melewati persoalan hidup. Demikian firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita pada sore hari ini. Kiranya lewat firman Tuhan ini kita semakin hari dikuatkan lagi untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.